Part 1. Aku tak menyadari perasaan, itu mulai berubah. Awalnya semua terasa biasa saja. Kami hanya sering berbincang, tertawa, dan saling berbagi cerita kecil tentang hidup. Tidak ada niat apapun di pikiranku saat itu. Namun entah sejak kapan aku mulai menunggu pesan darinya. Mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak berarti. Dan tanpa kusadari, perasaan itu perlahan berubah. Aku mencoba mengabaikannya. Meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara. Bahwa aku hanya terlalu lelah dan butuh teman bicara. Tapi setiap kali namanya muncul di layar, dadaku selalu bereaksi lebih dulu sebelum logika sempat bekerja. Saat itulah aku sadar, perasaan ini bukan lagi sekadar nyaman. Dan aku mulai takut. Part 2. Kedekatan yang seharusnya dijaga kami semakin dekat. Bukan dengan hal-hal besar, melainkan lewat percakapan sederhana yang terasa jujur. Aku mulai berbagi hal-hal yang bahkan jarang kuceritakan pada siapapun. Dan dia mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menyela. Ada kalanya aku merasa bersalah, karena aku tahu kedekatan ini seharusnya punya batas. Namun setiap kali aku mencoba menjaga jarak, dia justru hadir dengan cara yang membuatku merasa dimengerti. Aku tahu ini salah, aku tahu ini berbahaya. Tapi perasaan itu tumbuh tanpa meminta izin. Dan aku mulai terjebak di antara apa yang seharusnya kulakukan dan apa yang diam-diam kuinginkan. Part 3. Saat aku mulai berbohong pada diri sendiri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa semuanya masih terkendali. Bahwa aku bisa berhenti kapan saja. Bahwa ini hanya perasaan sesaat. Namun kenyataannya, aku mulai mencari alasan untuk berbicara dengannya. Mulai berharap waktu berjalan lebih lambat saat kami bersama. Aku berbohong pada diriku sendiri. Menyebut perasaan ini sebagai kebiasaan. Sebagai kedekatan yang tidak berarti apa-apa. Padahal hatiku tahu, aku sudah melangkah terlalu jauh. Dan semakin aku menolak mengakuinya, semakin dalam aku tenggelam. Part 4. Jarak yang justru membuatku semakin dekat, aku mencoba menjauh. Mengurangi komunikasi, menghindari pertemuan. Kupikir jarak akan membuat perasaan ini memudar. Tapi ternyata tidak. Justru dalam jarak itulah, aku menyadari betapa besar pengaruhnya dalam hidupku. Satu pesan singkat darinya mampu mengacaukan pikiranku sepanjang hari. Satu perhatian kecil membuat hatiku kembali berharap. Aku mulai bertanya, apakah aku menjauh karena ingin melindungi semua orang? Atau karena aku takut menghadapi kenyataan? Part 5. Saat perasaan lebih kuat dari logika, kami akhirnya berbicara jujur. Tanpa emosi berlebihan. Tanpa tuntutan apapun. Tidak ada janji. Tidak ada rencana. Hanya pengakuan bahwa perasaan ini nyata. Dia tidak memaksaku memilih. Tidak mendesakku mengambil keputusan. Dan justru itu yang membuatku semakin gelisah. Karena untuk pertama kalinya, aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku tidak bisa terus berdiri di tengah. Aku harus memilih, meski aku tahu tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Part 6. Keputusan yang tidak bisa ditarik. Kembali keputusan itu akhirnya kuambil. Bukan dengan keberanian, melainkan dengan ketakutan. Aku kehilangan sesuatu. Bukan karena diambil, melainkan karena harus kulepaskan. Hari-hari terasa sunyi. Malam-malam terasa panjang. Dan ada penyesalan yang datang diam-diam. Namun di balik semua itu ada kejujuran yang akhirnya kuterima. Bahwa menjadi dewasa berarti berani menanggung konsekuensi dari pilihan sendiri. Part 7. Aku akhirnya mengerti arti kehilangan. Tidak semua cerita berakhir bahagia. Dan tidak semua cinta harus dimiliki. Kami tidak saling menyalahkan. Tidak juga saling membenci. Kami hanya menerima kenyataan bahwa pertemuan ini hadir untuk mengubah. Bukan untuk selamanya bersama. Kini aku mengerti, kehilangan bukan selalu tentang pergi. Kadang tentang melepaskan tanpa menghapus kenangan. Dan meski perasaan itu pernah begitu nyata, aku memilih berdamai. Karena tidak semua cinta harus dimenangkan. Beberapa hanya datang untuk mengajarkan kita bagaimana menjadi lebih jujur pada diri sendiri.